Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Reza di Training Room NIM 210105015. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman pepaya. Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari negara Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya sendiri memiliki banyak sekali kandungan di dalamnya. Di antaranya adalah vitamin C, vitamin B, vitamin B1, vitamin B12, karbohidrat, dan zat besi. Menurut Kylie 1996, ada suku Caricaceae memiliki 4 marga, yaitu Carica, Jarilla, Jacaranda, dan Silikomorpha. Pada suku Carica terdapat 24 jenis, salah satu di antaranya adalah pepaya. Kedudukan taksonomi tanaman pepaya menurut BPOM RI tahun 2008 adalah sebagai berikut. Morfologi tanaman pepaya terdiri dari daun, batang, bunga, akar, biji, dan buah. Daun pepaya sendiri merupakan daun yang berjenis tunggal, berukuran besar dan bercangkah serta menjari atau disebut fomatifidus. Bergerigi, memiliki bagian-bagian tangkai daun, dan memiliki layan daun. Ujung daun pepaya berbentuk meruncing serta tangkai daun panjang yang berongga. Permukaan daun pepaya licin dan mengkilap, dagingnya seperti perkamen, susunan tulang-tulang daun menjari atau voltinevis, dan daun yang masih muda terbentuk pada bagian tengah tanaman. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan suatu tumbuhan tempat di mana semua tumbuhan bertumpuk dan tumbuh. Pada pepaya, batang atau kaulis berbentuk bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas patahan tangkai daun. Batang pepaya bertumbuh tegak lurus ke atas, tidak bercabang ataupun bercabang sedikit. Tingginya bisa mencapai 5-10 meter. Kemudian ada akar. Pada tanaman pepaya, akar ataupun radix dengan sistem perakarannya memiliki akar tunggang ataupun radix primaria. Dan akar-akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman kurang lebih 1 meter atau menyebar sekitar 60-150 cm dari pusat batang tanaman. Bentuk akar pada tanaman pepaya sendiri berbentuk bulat dan berwarna putih kekuning-kuningan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Lailaful. Saya dari kelas Farmasi B akan sedikit menjelaskan tentang morfologi tanaman pada tumbuhan kangkung. Kangkung sendiri memiliki manfaat yang baik atau banyak untuk kesehatan. Seperti yang kita lihat di sini ada yang pertama ada akar. Di sini akar kangkung berwarna putih kecoklatan yang memiliki jenis akar tunggang yang memanjang atau bercabang ke segala arah, yang mampu melebar ke atau menembus ke tanah sampai 60-100 cm dan melebar secara horizontal secara 150 cm, terutama jenis kangkung air. Yang kedua adalah batang. Pada tanaman kangkung memiliki bentuk yang bulat, berlubang, serta mengandung banyak air walaupun jenis tanamannya adalah kangkung darat. Sifat dari batang tanaman ini berbuku-buku, dan dari buku-buku inilah biasanya keluar akar serabut yang biasanya berwarna putih atau coklat tua. Yang ketiga adalah daun. Memiliki bentuk yang menyirip menyerupai sirip ikan. Pada bagian permukaan atas daun memiliki warna hijau tua, sedangkan untuk bagian permukaan bawahnya memiliki warna hijau muda. Tangkai daun pada tanaman kangkung terletak pada bagian buku-buku batangnya, yang mana mata tunas ini bisa tumbuh menjadi percabangan baru. Demikian itulah beberapa ciri morfologi dari organ-organ tanaman kangkung dan klasifikasi dari tanaman kangkung itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Risafa dari Prodi S1 Farmasi NIM 210105032. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi tanaman cabai.
Tanaman cabai sendiri memiliki nama latin Capsicum annum L yang merupakan salah satu komoditas sayur yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia karena memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi tanaman cabai sendiri sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Thracobionta, Subdivisi Spermatophyta, Divisi Magneliophyta, kelas Magneliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annum L. Selanjutnya ada morfologi tanaman cabai. Yang pertama ada daun. Daun memiliki banyak bentuk dan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan spesiesnya. Ada yang berbentuk lonjong, bulat, dan lancet. Di bagian atas permukaan daun memiliki warna hijau muda, hijau tua, bahkan hijau sampai kehitaman. Di bawah daun sendiri memiliki warna hijau pucat atau hijau muda, dengan panjang daun 3-11 cm dan lebar sampai 1-5 cm. Selanjutnya ada batang. Batang tanaman cabai sendiri memiliki fungsi sebagai lintasan air dari akar menuju ke daun dan sebagai lintasan hasil fotosintesis. Cabai memiliki batang perdu dengan batang tidak berkayu. Batang cabai akan tumbuh hingga ketinggian tertentu, lalu akan menghasilkan banyak cabang. Yang ketiga ada akar. Tumbuhan cabai memiliki perakaran serabut dengan cabang akar yang cukup banyak serta serabut pada bagian permukaan. Tanaman cabai hanya dapat menembus tanah secara dangkal sekitar 20-30 cm. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fatmawati dengan NIM 210105064. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan tanaman tomat. Sebelum masuk ke penjelasan morfologi tanaman tomat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi dan sedikit pengertian tanaman tomat itu. Nah, pertama, klasifikasi itu terdiri dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Untuk kingdom tanaman tumbuhan tomat ini, kingdomnya itu Plantae, divisinya itu Spermatophyta, kelasnya itu Dicotyledonae, ordonya itu Solanales, familinya yaitu Solanalaceae, genusnya itu Lycopersicon, spesiesnya yaitu Lycopersicon escultum Mill. Nah, kita masuk ke apa isi itu tomat. Tomat itu termasuk ke dalam tanaman ordo Solanales. Tomat adalah tanaman semak semusim dengan akar yang tunggal. Tanaman semusim adalah tanaman yang menghasilkan sekali kemudian mati. Nah, tanaman tomat ini memiliki hal unik karena tanaman ini bisa digolongkan kepada jenis sayuran ataupun buah-buahan. Tanaman tomat ini memiliki rasa yang manis dan asam yang memberi kesegaran bagi tubuh. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang morfologi tanaman tomat. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman tomat seputar akar, batang, daun, dan bunga. Pertama, akar. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Ya, akar tanaman tomat ini memiliki akar tunggang, akar cabang, dan akar serabut. Akar serabut ini berwarna keputih-putihan dan berbaunya khas. Perakaran tanaman tomat ini tidak terlalu dalam, menyebar ke semua arah hingga kedalaman rata-rata 30-40 cm. Namun, dapat mencapai kedalaman hingga 60-70 cm. Akar tanaman tomat ini berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Nah, selanjutnya ada batang. Batang seperti gambar di samping. Ya, batang pada tanaman tomat ini memiliki batang yang unik, di mana bentuknya berbentuk segi empat hingga bulat. Batang tanaman ini memiliki struktur lunak, tapi juga bisa digambarkan kuat. Mengapa? Karena dapat menopang buah
karena dapat menopang buah dengan bantuan pasak. Batang tanaman tomat ini memiliki bulu-bulu halus dan kelenjar terletak di antara bulu-bulu halus. Nah, seperti gambar ini, tanaman tomat ini memiliki bulu-bulu halus pada batangnya. Batang berwarna hijau dan memiliki segmen tebal dan akar pendek tumbuh di bagian bawah. Nah, selanjutnya ada daun, seperti gambar di samping. Ya, kita bisa menjelaskan bahwa daun tanaman tomat ini adalah daun majemuk ganjil dengan jumlah 5-7 dan memiliki warna hijau. Dengan ujung daun yang meruncing, lalu susunan tulang primernya yaitu yang bagian tengahnya, yang bagian tengah daun itu. Selanjutnya susunan tulang primernya itu yang menyirip atau menyamping. Nah, ini misalnya daun, ini yang di tengahnya itu susunan tulang primer, dan yang menyamping ke sininya itu susunan tulang sekunder. Dan ada tertier dan ada kuarter. Nah, kuarternya itu yaitu terletak di ujung setiap tulang primer yang bagian ininya. Yang terletak di setiap ujung tulang sekunder ini. Nah, daun pada tanaman tomat yaitu daun majemuk, menyirip atau daun menyirip selang-seling. Sekian pembahasan dari saya mengenai morfologi tanaman tomat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ega Barlian dari kelas Farmasi B, NIM 21010519 dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, akan mendeskripsikan morfologi akar, batang, dan daun dari tumbuhan patikan kebu. Klasifikasi tanaman patikan kebu atau Euphorbia hirtae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Zingiberales, suku Euphorbiaceae, marga Euphorbia, jenis Euphorbia hirtae. Tanaman patikan kebu merupakan tumbuhan liar yang terdapat banyak ditemukan di daerah tropis. Patikan kebu merupakan keluarga dari Euphorbiaceae. Tanaman ini dapat ditemukan di kebun, pinggir sawah, lapangan, pekarangan rumah, dan rerumputan tepi jalan. Morfologi dari tanaman patikan kebu yaitu dari daun. Tumbuhan patikan kebu memiliki daun tunggal, bertangkai pendek, dan letaknya berhadapan. Helaian daun berbentuk jorong pada bagian ujung tumpul dan pada bagian pangkal runcing. Tepi daun bergerigi, daun berwarna hijau, dan bagian bawah daun memiliki warna yang lebih pucat. Daun biasanya memiliki panjang sekitar 5-50 mm dan lebar 25 mm. Sedangkan morfologi pada batang, tanaman patikan kebu memiliki batang yang berambut pada ujungnya, tinggi sekitar mencapai kurang lebih 50 cm. Batang beruas-ruas, bulat silinder, berwarna merah kecoklatan, dan terdapat bulu-bulu halus permukaannya. Batang patikan kebu jika dipatahkan mengeluarkan getah berwarna putih yang cukup kental. Akar dari tanaman patikan kebu merupakan perakaran tunggang dan memiliki percabangan akar yang banyak. Akar patikan kebu selain memiliki percabangan yang banyak, juga memiliki banyak rambut-rambut halus atau bulu-bulu halus dan memiliki tudung akar atau kalitra. Akar patikan kebu memiliki warna kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Dwi Agustina, NIM 21010536. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman bayam.
Tanaman bayam merupakan semusim berbentuk perdu atau semak. Tanaman bayam ini juga sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Baiklah, di sini ada beberapa morfologi tanaman bayam. Yang pertama, daun. Morfologi tanaman bayam mempunyai daun yang berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat-urat daun yang jelas. Yang kedua, batang. Morfologi tanaman bayam juga mempunyai batang yang tumbuh tegak, tebal, berdaging dan banyak mengandung air, tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Lalu yang ketiga, akar. Morfologi tanaman bayam mempunyai akar yang tunggang, tidak berkayu dan berwarna putih kekuningan disebut akar Amaranthus hybridus L. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzia Fauzan Kuratusifah, NIM 2101050555. Hai teman-teman, ini adalah tanaman jeruk manis. Jeruk manis disebut juga sebagai jeruk peras, di mana merupakan spesies dari Citrus sinensis, famili Rutaceae, genus Citrus, dan ordo Rutales. Tanaman jeruk manis memiliki morfologi tanaman seperti daun, batang, dan akar. Morfologi tanaman jeruk manis mempunyai daun yang terdiri dari dua bagian, yaitu lembaran daun besar dan lembaran daun kecil. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua yang memiliki permukaan licin dan berminyak, sedangkan permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda. Memiliki helai daun yang kaku dan tebal, ujung daun yang meruncing, pangkal daun yang meruncing, dan memiliki tulang-tulang daun menyirip. Morfologi tanaman jeruk manis mempunyai akar tunggang yang bercabang besar dan panjang dengan strukturnya yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Nurisiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman singkong sebagai berikut. Deskripsi tanaman singkong atau bisa disebut Manihot exulenta grans atau Manihot utilissima Paul merupakan makanan pokok bagi penduduk di dunia. Selain sebagai makanan pokok, singkong juga digunakan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Klasifikasi tanaman singkong yaitu Kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Meganophyta, tumbuhan yang memiliki bunga, kelas Meganoliopsida, tumbuhan dengan biji berkeping dua, ordo atau bangsa Euphorbiales, famili atau suku Euphorbiaceae, genus atau marga Manihot, spesies atau jenis Manihot exulenta grans. Morfologi tanaman singkong yaitu daun. Tanaman singkong mempunyai daun yang berbentuk seperti 5 jari dan juga terbentuk lonjong yang mempunyai garis pada setiap daun dengan tepi yang terlihat rata. Sedangkan pada bagian ujung dari daun tanaman singkong tersebut terlihat seperti cukup sangat tajam. Daun singkong mempunyai warna hijau tua dan ada juga yang mempunyai warna agak kekuningan. Batang tanaman singkong berbentuk bulat, diameter 2,5 sampai 4 cm, berkayu ruas dan panjang. Ketinggiannya dapat mencapai 1 sampai 4 meter. Warna batang bervariasi tergantung dari kulit luar, tetapi batangnya masih muda pada umumnya berwarna hijau dan pada saat tua berubah berwarna keputih-putihan, kelabu, hijau kelabu atau coklat kelabu. Akar penyokong memberi tambahan topangan untuk tumbuh tegak dan membantu penyerapan hara. Akar akan membesar dan membentuk umbi. Umbi pada singkong merupakan akar pohon yang membesar. Umbi singkong berbeda dengan umbi-umbian yang lain. Secara anatomis sama dengan akar, tidak mempunyai mata tunas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat perbanyak vegetatif bagi tumbuhan atau daging. Merupakan bagian terbesar dan di tengahnya terdapat sumbu, di mana sumbu ini berfungsi sebagai penyalur makanan hasil fotosintesis dari daun ke akar atau umbi.